Oke, selamat malam. Kali ini project kita akan men-scraping data dari worldometers.info coronavirus ya. Jadi akhir-akhir ini kita lihat bahwa perkembangan jumlah virus corona yang menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kita akan scrap dan sedikit kita analisa ya. Oke, sebelum masuk ke tutorial ini, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, langkah pertama kita buka VS Code-nya ya, lalu kita buat file baru ya, kita save as sebagai ya, ekstensinya adalah JavaScript. Kemudian kita kasih nama ya, kita kasih nama scrap garis bawah coronavirus garis bawah puppeteer. Ekstensinya adalah JavaScript, lalu kita simpan. Oke, lalu kita masukkan boilerplate untuk scraping dengan menggunakan puppeteer ya, bisa dilihat di di tutorialnya sini ya, masuk ke puppeteer.dev ini ya. Ya, masuk ke sini, terus kemudian kita ambil ya, ini adalah boilerplate-nya ya, kita copy aja, kita masukkan ke dalam code di VS Code. Oke, jadi keterangannya adalah gini ya. Pertama kita panggil library-nya dari puppeteer ya, dan kita simpan sebagai variabel puppeteer. Kemudian kita simpan juga browsernya ya, dengan memanggil konstansa dari puppeteer. Kemudian kita buka browsernya, kita buka, terus kemudian kita masuk ke dalam URL-nya yang akan kita scrap ya. Kebetulan ini yang kita scrap ya. Kita scrap ini cut off-nya adalah ya, kita scrap per hari ini tanggal 5 Agustus jam 11.53 malam ya. Datanya ini akan selalu berubah setiap detik, setiap menit akan berubah ya. Jadi kita scrap maka dengan cut off tadi tanggal 5 Agustus jam 23.53. Oke, kita copy URL-nya, kita masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya adalah kita masukkan ya. Jadi secara default puppeteer ini kalau lewat dari 3 detik dia akan terjadi timeout ya. Jadi untuk mencegahnya kita menggunakan satu fungsi, yaitu page set default navigation timeoutnya 0. Kemudian kita masuk go to URL-nya adalah ini, terus kemudian kita tunggu sampai internetnya idle. Kemudian supaya lebih secure lagi, kita tunggu lagi 1 detik ya, agar pasti. Nah, kemudian kita pastikan lagi di selektornya ini, jadi kalau kita masuk ke sini ya, kita inspect dulu ya, kemudian kita pastikan bahwa selektor ini atau file ini masuk dulu nih ya. Kita copy aja, copy selektornya ya, kita pastikan bahwa ini muncul dulu ya. Oke, kita copy aja ke sini ya. Ini kita pastikan bahwa tabelnya tadi keluar dulu, kemudian kita tunggu lagi 1 detik
Tujuannya supaya pasti bahwa file yang akan kita scrap ini benar-benar keluar ya. Jangan sampai nanti kita tabelnya belum keluar, kita langsung scrap ya, itu hasilnya akan 0 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita akan scrap satu elemen dulu ya, satu sel dulu untuk meyakinkan bahwa sampai di proses ini benar ya. Kita sebut tes dulu aja ya, kita sebut namanya tes ya. Kita buat variabel tes ini adalah ya, kita gunakan satu fungsi yang di dalam Puppeteer ini, yaitu yang ini ya, page eval ini ya. Kita copy aja, kita paste, kemudian kita sesuaikan ya. Ya, untuk selektornya kita ambil yang tadi ya. Ya, kita ambil salah satu aja, misalnya ini ya, di USA ini, atau di Indonesia aja deh. Oke, di Indonesia ini ya. Kita copy selektornya, lalu kita pindahkan ke sini. Kita paste. Oke. Lalu ini kita kasih nama, terserah lah. Ini saya kasih nama Y aja deh. Ini Anda bisa masukkan variabel terserah Anda ya. Suka-suka Anda lah, tapi saya bikin begini ya. Oke, selanjutnya kita akan keluarkan dan kita lihat apakah sampai di sini prosesnya benar ya. Kalau benar, ini jangan tes aja lah, kita ganti sesuai dengan namanya aja ya. Sesuai dengan namanya adalah total cases ya, banyaknya kasus ya, tot cases ya. Oke, kita ambil satu sel dulu, kita keluarkan apakah hasilnya benar, terus kita panggil node, nama filenya scrap coronavirus puppeteer.js. Kita enter. Ya, kita tunggu. Sangat tergantung kepada bandwidth yang ada di rumah Anda ya. Kalau bandwidthnya bagus, hasilnya akan cepat. Dan ini bukan satu-satunya cara ya, banyak cara ya. Ini hanya salah satu cara aja. Oke, kita lihat. URL is not defined ya, tidak ditemukan URL karena Oke, di sini ada overlap ya. Kita ganti namanya. Kita masukkan URL di atas saja. Ya, kita masukkan konstanta URL sama dengan ini. Ini yang kita masukkan. Oke, ini kita hapus, ini tidak dibutuhkan. Ya, kira-kira gini. Kita coba lagi, kita Ctrl C untuk berhenti. Ya, ini masih ada salah di
Ya, kita rubah tadi menjadi seperti ini sintaknya ya, sama aja sebenarnya, bisa juga langsung ini keluar angkanya. Artinya sampai di sini prosesnya sudah benar. Selanjutnya kita akan scrap semua data yang ada di situs Wordometer ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat strukturnya dulu ya. Yang pertama untuk nomor urut, kita copy selektornya, kita masuk ke sini ya. Kemudian untuk country-nya, nama negaranya, selanjutnya untuk total case-nya kita copy, oke, kita buat supaya enak dibaca. Ya, oke, kalau kita lihat ini yang berubah apa? Yang berubah adalah di sini ya, di kolom TD sorting 1, kemudian yang TD ini ya, TD ini tabel data ya, TR ini tabel row ya. Tabel data ini yang berubah. Selanjutnya kita copy yang lain juga. Oke, dan seterusnya ya. Ya, dan selanjutnya sehingga kita tahu polanya. Pola yang berubah adalah yang ini TD ini ya. Ya, selanjutnya kita akan buat lebih sederhana menjadi begini. Ya, jadi semua data tadi akan kita simpan ke dalam variabel namanya data ya. Kemudian kita menggunakan selektor tadi ya, selektornya adalah ini ya, kalau kita lihat ini ya. Sampai di sini yang ini kita tidak pakai karena ini semua ada di row tabel row anak yang kelima ya. Ya, ini kita copy, kita pindahkan ke sini, lalu kita mulai urut ya, nomor ini kita ambil yang ini ya, kita pindahkan ke sana TD ini. Kemudian country juga kita masukkan ke sini ya. Oke, selanjutnya setelah ini data ditemukan, kemudian di push ke result. Di push itu maksudnya ditambahkan ke result dalam bentuk array ya. Dan kemudian datanya ini dimasukkan lagi ke dalam variabel namanya data. Oke, selanjutnya kita akan cek hasilnya apakah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Console.log, kita masukkan data. Yang ini kita nggak pakai dulu ya. Dua ini kita nggak pakai.
Kita kasih komen, terus kita jalankan dulu sambil kita evaluasi ya. Kita running. Kalau dia benar, dia akan muncul nomor dan country ya, nomor dan negara ya. Kita tes dulu dengan dua ya. Oke, ternyata ini benar ya. Kalau kita lihat ini yang pertama nomornya ya, nomor 1 USA, nomor 2 India dan seterusnya sampai 94 dan 130 more item ya. Jadi 130 ditambah 94 ya. Jadi itu adalah total semuanya. Oke. Dari sini kita bisa kembangkan lagi untuk ya total case ya. Ini total case. Caranya sama ya, kita tinggal copy aja total case ya. Saya persingkat aja ya supaya cepat ya. Oke, saya persingkat menjadi begini ya. Yang ini kita nggak pakai lagi, kita buang aja. Terus kemudian ini per masing-masing row-nya ya, scrap semua yang ada di sini, semua ada di sini ya. Terus kita cek sekali lagi hasilnya bagaimana ya. Kita simpan dulu. Ya, berhasil semua kita scrap. Selanjutnya nih kita tidak diperlukan, kita buang aja. Lalu kita panggil satu yang namanya library ya, namanya object to CSV ya. Yang kira-kira gini ya. Jadi objek kita namakan OTC ini adalah object to CSV ya. Jadi variabel OTC ini berisikan object to CSV ya. Kemudian file ini kita akan simpan ke dalam bentuk file CSV ya. Ini kita komen aja supaya nggak di running ya, supaya singkat kurang lebih begini ya. Jadi kita simpan CSV sebagai satu variabel, kemudian menginstansiasi objek yang namanya OTC berisikan data ya. Datanya ada di atas ini ya. Datanya adalah ini semua. Kemudian kita simpan filenya sebagai katakanlah coronavirus.csv. Oke, lalu kita simpan, kita run sekali lagi ya. Kita bersihkan dulu, kita run sekali lagi. Kalau ini benar, nanti akan muncul coronavirus CSV yang ada di sini ya. Kita enter. Ya, ini masuk ke dalam sini ya. Artinya berhasil ya. Untuk membuktikannya, kita akan buka filenya dengan cara data from CSV, kita panggil coronavirus, kita ini buka ya. Oke, hasilnya begini ya, kurang lebih ya. Jadi data ini persis seperti yang ada di dalam situs Wordometer ya. Kita ambil random ya. Data ini selalu berubah ya, jadi akan bergeser ya mungkin angkanya ya, tapi kurang lebih begitu ya. Misalnya USA 36.190 dan sekian ya. Kita lihat nih, USA 36.190.614 ya. Di sana 614. Oke, masih benar. Kemudian kita random lagi ya, Indonesia misalnya ya, 35.68331. Indonesia 35.68331 ya. Dan seterusnya ya, bisa diperiksa sini ya. Sekaligus kita analisa di sini ya, per tanggal ya, sekarang tanggal 6 ya, berubah ya, per tanggal 6 Agustus jam 00.15 ya. Kalau kita lihat datanya, ternyata di Indonesia ini penyumbang ya, kalau kita lihat nih, penyumbang nomor 2 terbesar di dunia ya. Hebat ya.
Ya parah ini mah. Oke, untuk penambahan kasusnya ya. Kemudian kalau kita lihat penambahan yang mati ya, kalau kita lihat yang atas, kita bandingkan. Ya, ternyata Indonesia adalah juara dunia untuk tingkat kematian coronavirus per hari ini 6 Agustus tahun 2021 jam 00.15 ya. Selanjutnya bisa Anda baca sendiri ya. Ini adalah data ya, jadi saya objektif aja ya. Kebetulan saya berada di Indonesia ya, kita evaluasi di Indonesia ini ternyata angkanya masih fantastis untuk penambahan yang kena kasus baru ya, nomor 2 terbesar di dunia setelah Iran. Kemudian untuk jumlah kematian adalah nomor 1 di dunia. Nomor 2-nya apa ya, kita lihat ya. Rasanya nomor 2-nya ini ya, 200, saya lihat 293. Myanmar ya, nomor 2 terbesar di dunia untuk jumlah kematian ya. Ya, Anda bisa baca sendirilah, kurang lebih begitulah ya angkanya ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat pagi.